Kembali di Kompas Bisnis, saudara, mobil listrik mencetak penjualan moncer di gelaran Indonesia International Motor Show atau IIMS. Meski belum bisa menyebut angka pasti, namun Project Manager IIMS Rudy MF menyebut kendaraan listrik baik motor maupun mobil penjualannya meningkat. Penjualan kendaraan listrik juga memberi andil besar dalam pencapaian transaksi IIMS yang menembus 3,3 triliun rupiah selama 9 hari penyelenggaraannya. Tercatat ada 10 mobil listrik terjual dengan kisaran harga 243 juta rupiah hingga 2,39 miliar rupiah. Pemerintah jor-joran mengguyur insentif demi meningkatkan penjualan kendaraan listrik roda 2 maupun roda 4. Pertanyaannya, seberapa efektif dan seberapa penting sebenarnya insentif diberikan saat ini? Pagi ini Kompas Bisnis akan berbincang bersama Direktur Indef Tauhid Ahmad. Pak Tauhid, halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi, apa kabar Mbak? Baik Pak Tauhid, ini akhirnya pemerintah ketuk palu sudah mengeluarkan insentif baik itu roda 2 dan juga roda 4 untuk kendaraan listrik. Tapi pertanyaannya nih Pak, dengan kondisi anggaran yang sebenarnya pemerintah juga masih usaha untuk menekan defisitnya, pentingkah untuk memberikan insentif kendaraan listrik saat ini? Ya, kalau insentifnya dalam bentuk APBN langsung saya kira menjadi kurang tepat ya. Pertama, untuk kendaraan roda 2, kalau kita lihat penjualan harga market dari roda 2 antara konvensional dan juga yang listrik sudah mulai bersaing gitu. Bahkan yang kendaraan listrik beberapa katakanlah merek itu juga lebih rendah daripada yang konvensional. Jadi kecuali kalau harganya lebih mahal 2 kali lipat, maka ada keperluan untuk insentif begitu. Jadi ini yang diperlukan. Yang kedua tentu saja siapa yang harus diberikan insentif dalam bentuk subsidi begitu ya. Ini yang saya kira menjadi kurang pas kalau misalnya seluruh masyarakat mendapatkan, karena yang mengakses akan jauh lebih banyak masyarakat yang mampu begitu. Nah, ya kalau kita lihat belajar untuk roda 4, memang harga antara katakanlah roda 4 yang menggunakan listrik dengan yang konvensional, harganya memang jauh lebih mahal yang listrik begitu ya, untuk jenis yang sama begitu ya. Nah, kalau kita belajar hanya beberapa negara yang memberikan subsidi secara langsung begitu, tapi sebagian besar itu insentifnya tidak dalam bentuk subsidi dana untuk uang muka dan sebagainya, namun lebih banyak diberikan dalam bentuk pembebasan PKB, PPN, PPNBM, ataupun memberikan bentuk suku bunga yang lebih kompetitif, lebih rendah begitu. Jadi itu bisa diberikan, artinya bahwa memang secara umum kalangan dunia perbankan juga memberikan suku bunga yang lebih baik karena mendorong untuk green economy begitu. Nah, yang lain juga adalah memberikan membangun ya industri untuk kendaraan baterai listrik di dalam negeri, itu juga salah satu bentuk. Karena kalau kita lihat harga baterai di domestik kita masih relatif mahal di 2004, diperkirakan sekitar 112 US dollar ya per kilowatt, sementara di pasar dunia sudah berkisar 101 US dollar per kilowatt. Jadi memang kalau itu masih relatif mahal, maka memang yang saya kira agak roda 4 yang agak relatif lambat. Kalau kendaraan roda 2, saya kira tanpa ada subsidi itu tetap relatif lebih cepat penjualannya, karena mayoritas konsumen jauh lebih banyak di kendaraan roda 2 begitu. Tapi ini sebenarnya kan jor-joran ini kan supaya pemerintah mau mencapai target net zero emission gitu Pak. Cuman kalau kita bicara soal energi bersihnya, apakah memang kendaraan listrik itu sebersih itu Pak yang digadang-gadang dibandingkan dengan kendaraan konvensional? Ya, kalau dari sisi kendaraannya betul ya. Jadi roda 2 maupun roda 4 kan tidak mengeluarkan emisi, tetapi memang ada dua pertimbangan. Dari mana sumber daripada energi itu sendiri begitu ya. Kalau sumber energi listriknya berasal dari coal atau batu bara ataupun dari solar, nah tentu saja menimbulkan dampak terutama pada pembangkitnya. Nah, ini yang kemudian agak relatif lebih sulit bahwa itu benar-benar bersih, kecuali kita memang mengganti seluruh
pembangkit listrik kita menggunakan energi baru dan terbarukan, misalnya untuk geothermal ataupun solar panel dan sebagainya, baru benar berkurang. Yang kedua tentu saja di nikel tentu akan ada baterai dan sebagainya, itu akan ada akan ada waste-nya, akan ada sisa limbah dan sebagainya. Dan saya kira memang ini yang kalau tidak ada industri yang mengolah bahan bekasnya dan sebagainya, termasuk di lokasi pertambangan nikel yang tidak menerapkan ESG, itu akan jadi problem lingkungan di kemudian hari. Dan inilah yang saya kira menjadi concern, belum 100% ya, bahwa katakanlah untuk kendaraan listrik ini benar-benar 100% bebas daripada zero emission ya, dilihat dari hulunya, problemnya justru di hulu begitu. Oke, jadi sebenarnya masih ada PR-PR energi yang sebenarnya tidak terlalu hijau gitu di dalam bagian kendaraan listrik ini. Tapi kalau misalnya nih Pak, untuk meningkatkan penjualan insentif ini diberikan, apakah pertanyaannya lagi infrastruktur di Indonesia untuk mendukung kendaraan listrik ini memang sudah mumpuni jika nanti penjualan kendaraan listrik semakin bertambah? Ya, saya kira kalau sekarang yang dibangun kan SPKLU ya, atau stasiun pengisian kendaraan ini ya, listrik gitu ya. Itu sekarang kurang lebih ada sekitar 140 atau 150. Memang kalau dilihat dari luasan, kemudian pusat-pusat perkotaan di kita itu jauh dari kebutuhan begitu ya. Terutama untuk kendaraan roda 4. Kalau akan kita ke sana, harusnya tiap SPBU itu harus ada stasiun pengisian. Nah, kita di Jakarta saja masih baru beberapa titik begitu ya. Jadi kalau infrastruktur tidak dibangun, mengandalkan daripada katakanlah baterai charging cadangan yang ada di kendaraan ataupun yang ada di rumah, maka tentu saja akan mengurangi ya, minat orang untuk membeli kendaraan listrik, karena kita tidak ingin tahu-tahu kelupaan mencas, tahu-tahu di jalan baru ingat harus balik ke rumah, kan nggak mungkin gitu ya. Atau baterai cadangan juga nggak siap begitu. Nah, ini yang saya kira perlu dibangun gitu. Saya kira memang dua-duanya harus dibangun, dan saya kira memang tidak bisa hanya katakanlah pemerintah saja, swasta juga terlibat begitu untuk membangun infrastruktur ini begitu. Oke, Dan Pak. yang lebih penting lebih penting juga adalah di infrastruktur ini yang seringkali menjadi perdebatan adalah apakah model chargingnya bisa applicable untuk seluruh jenis kendaraan listrik yang ada di kita yang sangat bervariasi. Nah, ini juga menjadi problem karena standarisasinya masih belum clear begitu. Oke, jadi ini sebenarnya PR-nya masih cukup banyak untuk kendaraan listrik ini, meskipun tadi juga kendaraan listrik yang belum terlalu hijau karena masih ada bagian-bagian yang menghasilkan kotoran-kotoran dari ataupun emisi dari baterai dan juga dari listrik atau sumber listrik di Indonesia. Pak Tauhid, terima kasih sudah berbincang pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Tauhid. Ya, terima kasih sama-sama. Saudara, usai jeda Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi